pernah mendengar sholat yuk, doa sholat itu tidak penting kok. Nah kan kita pernah dengar seperti itu. Sholat itu tidak penting kok, yang penting hatinya baik, ya kan? Kemudian sholat itu tidak penting. Kenapa? Yang penting kalau akhlaknya sudah baik ya sudah, tidak perlu sholat lagi. Lah tujuan sholat itu kan biar kita baik. Tujuan sholat itu kan biar akhlak kita bagus. Lah itu kan orang itu akhlaknya sudah bagus, dia tidak sholat. Dia orangnya baik, dia dermawan, dia bangun masjid, dia bangun gedung sekolah, dia sering membantu orang fakir miskin, gitu kan. Tapi dia tidak sholat. Berarti kan dia baik, jadi tidak mesti sholat kalau pengen baik, kan seperti itu. Nah, jadi nanti banyak yang marah. Banyak yang paham nih, salah paham nih dulu. Memang sengaja. Sengaja. Jadi Mbak Mela, alhamdulillah pada bulan Rajab ini yang sebentar lagi akan usai. Jadi salah satu momentumnya juga adalah momentum tentang perjalanan peristiwa agung, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yaitu inti daripada hikmah Isra dan Mi'raj itu adalah menjemput perintah salat. Nah, menjemput perintah salat. Jadi jika dibandingkan dengan ibadah salat, jika dibandingkan dengan ibadah yang lain, syariat Islam dan ibadah yang lain, misalnya apa saja? Ibadah puasa. Sebentar lagi kita juga akan masuk bulan Ramadan kan? Masuk bulan Ramadan. Nah, orang yang melaksanakan puasa saja Mbak Mela, nah kita lihat bagaimana bentuk, kalau memang ada yang mengatakan sholat itu tidak penting, dia berpuasa Mbak Mela nanti, misalnya dia berpuasa, taat puasanya, begitu puasa wajib, puasa Ramadan, walaupun ditambah puasa Yaumul Bait misalnya, kemudian puasa sunnah lagi Senin Kamis, bahkan dia melaksanakan puasa Daud misalnya kan, puasanya rajin, masuk puasa Ramadan juga demikian gitu kan. Tetapi dia tidak perlu salat lagi. Dia bilangnya kenapa ya tadi tidak penting salat. Nah, seperti itu. Orang yang melaksanakan ibadah puasa saja Mbak Bella, tapi dia tidak melaksanakan salat. Itu ibaratkan dia menampung air tapi embernya bocor. Artinya apa? Sebanyak apapun dia menampung air, walaupun air itu jernih, walaupun air itu bersih, sebesar apa embernya, sebesar apapun penampung embernya. Tetapi kalau embernya bocor, tempatnya bocor, seperti kan sia-sia. Jadi kenapa? Karena kita ini kan akhirnya meninggal Mbak Mela. Itu kita mengajak untuk membuka pemikiran kita, untuk membuka hati kita bahwasanya sholat, ibadah sholat itu sangatlah penting. Terbalik dengan judul kita, sholat itu tidak penting. Kenapa? Pagi hari ini Mbak Bella, kita berusaha untuk mengajak hati, bukan hati-hati, tapi berusaha pada Mutiara pagi ini kita mengajak. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudari kita yang mendengar tausiah kita, yang mendengarkan Mutiara pagi kita ini, mungkin selama ini dia belum atau tidak sama sekali mendirikan sholat, orang muslim gitu kan, maka terbukalah hatinya pada pagi hari ini. Itu yang tujuan kita pada pagi hari ini Mbak Mela, kita mengajak hati teman-teman saudara-saudara kita yang selama ini dia berpikiran bahasanya sholat itu tidak penting, cukup baik saja, sholat itu tidak penting, cukup akhlaknya baik saja. Tidak bisa seperti itu. Mari sama-sama pagi ini kita membuka hati kita, membuka pikiran kita bahwasanya suatu hari nanti kita itu kan pasti mati. Bekal apa yang kita bawa? Yang kan kita bawa. Ketika kita meninggal nanti Mbak Mela, mungkin ditanya pada orang lain, karena meninggal tidak juga tahu kayak mana. Nah itu keimanannya lagi, keyakinannya lagi. Nah seperti sementara juga ibadah sholat ini, ya kan, peristiwa Isra Mi'raj itu bagi orang yang imannya rendah, bagi orang yang keimanannya itu tidak kuat, dia tidak akan percaya bahwasanya Allah itu akan memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj itu hanya satu malam. Tidak akan mungkin berapa kilometer itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu berapa kilometer? Nggak ada. Kan tidak ada yang bisa ngitung. Cuman hanya yang bisa percaya orang-orang yang punya keyakinan yang kuat. Nah, seperti itu. Demikian juga kita akhirnya meninggal. Dan meninggal itu ketika ajal kita datang, itu yang tahu cuman Allah. Kita jangankan kita Mbak Mela, Nabi saja tidak tahu beliau itu akan meninggal kapan. Apalagi kita, apalagi yang tidak pernah salat sama sekali. Nah ketika kita meninggal, kemudian nanti kita dibangkitkan lagi, kita dihisab. Allah itu, malaikat itu tidak nanya, Mbak Mela misalnya
Mbak Mela. Kemarin di radio ya, di dunia kemarin. Oh iya, banyak tuh hartanya, banyak nih segala macam. Enggak nanya itu, gitu kan? Jabatanmu apa? Enggak ditanya itu, gitu kan? Puasa kamu gimana? Enggak ditanya. Tapi yang ditanya di situ adalah masalah sholat. Sholat itu amalan yang pertama atau yang akan dihisab adalah tentang sholat. Apabila sholat seseorang itu baik di atas dunia sebelum dia meninggal, maka pertanyaan-pertanyaan lain itu tidak akan gampang sekali, Mbak Mela. Ya tidak akan sulit pertanyaan yang lain. Kenapa? Pertanyaan yang paling penting itu sudah bisa dijawab, ya kan? Pertanyaan apa? Tentang sholat. Tentang sholat. Ketika sholat itu sudah baik dilakukan, maka semua ibadah-ibadah yang lain akan baik. Kemudian sebaliknya, apabila sholat itu tidak baik, sholat itu rusak, sholat itu lalai, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan rusak.